Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun dengan sehat, penuh sukacita untuk menyambut hari baru oleh karena anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali kita di acara Renungan Pagi edisi 14 Januari 2023. Pagi ini bacaan kita dari 2 Samuel pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-9 demikian. Ketika Yoab, anak Zeruya mengetahui bahwa hati raja merindukan Absalom, maka ia menyuruh orang ke Tekoa, menjemput dari sana seorang perempuan yang bijaksana. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Berlakulah pura-pura berkabung dan pakailah pakaian kabung, janganlah berurap dengan minyak, dan berlakulah seperti seorang perempuan yang telah lama berkabung karena seorang mati. Kemudian masuklah menghadap raja dan berbicaralah kepadanya seperti ini." Lalu Yoab menaruh perkataannya ke dalam mulut perempuan itu. Ketika perempuan Tekoa itu masuk menghadap raja, sujudlah ia dengan mukanya ke tanah dan menyembah sambil berkata, "Tolonglah ya tuanku raja." Raja bertanya kepadanya, "Ada apa?" Jawabnya, "Aku ini seorang janda, sebab suamiku sudah mati. Hambamu ini mempunyai 2 orang anak laki-laki, mereka berkelahi di padang, dan karena tidak ada yang memisahkan, maka yang satu memukul yang lain dan membunuh dia. Dan sekarang seluruh kaum keluarga bangkit melawan hambamu ini, dan mereka berkata, 'Serahkanlah orang yang membunuh saudaranya itu, supaya kami menghukum dia mati ganti nyawa saudaranya yang telah dibunuhnya itu, dan supaya kamu memunahkan juga ahli waris itu.' Mereka hendak memunahkan keturunanku yang masih tersisa itu dengan tidak meninggalkan nama atau keturunan bagi suamiku di muka bumi." Lalu berbicara raja kepada perempuan itu, "Pulanglah ke rumahmu, mengenai engkau akan kuberi perintah." Perempuan Tekoa itu berkata kepada raja, "Aku dan keluargaku akan menanggung kesalahan itu ya tuanku raja." Tetapi raja dan tahtanya tak bersalah. Pengampunan dan penerimaan. Saudara-saudaraku, dalam pasal sebelumnya telah kita lihat bagaimana kebencian yang besar yang tersimpan dalam hati Absalom atas perkosaan yang dilakukan Amnon terhadap saudara seayahnya yaitu Tamar. Absalom dan Tamar memang saudara kandung seayah dan seibu, tetapi Absalom dan Amnon hanyalah saudara seayah. Absalom memang wajar sangat marah kepada Absalom yang telah memperkosa adiknya Tamar. Saya kira tidak ada seorang pun yang dengan begitu saja mudah menerima jika saudaranya diperkosa oleh orang, apalagi itu yang dekat sendiri. Namun kemarahan Absalom berujung pada pembunuhan Amnon. Kita dapat membayangkan situasi Daud mendengar informasi itu. Ia sangat marah kepada Absalom yang tega membunuh saudaranya sendiri. Namun satu sisi kita melihat Daud yang tidak dengan tegas melakukan sesuatu peristiwa itu jauh sebelum pembunuhan. Sebab peristiwa Tamar diperkosa oleh Amnon memiliki jangka waktu yang agak lama dan membiarkan Tamar tinggal di rumah Absalom. Saudara sekalian, jelaslah bahwa ada jeda waktu yang seharusnya sebagai orang tua tahu bagaimana anak-anaknya yang saling tidak akur dan berselisih paham satu dengan yang lain. Setelah Absalom melarikan diri, Daud terkesan membiarkannya. Absalom melarikan diri sebab ia tahu bagaimana ayahnya marah terhadap hal itu. Akibatnya, Absalom telah melarikan diri dan pergi kepada Talmai di negeri Gesur. Dan Daud berduka cita berhari-hari lamanya karena anaknya yang meninggal. Absalom telah melarikan diri dan telah pergi ke Gesur, dan di sana ia tinggal selama 3 tahun lamanya. Saudara sekalian, cukup lama bukan? Tetapi selama itu kita tidak lihat bagaimana kedua ayah dan anak ini melakukan rekonsiliasi. Absalom berdiam diri selama 3 tahun dalam pelariannya, dan Daud ada di rumahnya, di istananya. Tidak ada kabar
dan tidak ada keinginan untuk menjemput Absalom pulang. Sebab kesedihan hatinya terlampau besar atas kematian Amnon. Tapi saudara sekalian, seiring berjalannya waktu, kesedihan Daud surut dan kemarahannya pun mereda. Saat itulah kerinduan Daud terhadap Absalom mulai muncul. Tetapi ia tidak berbuat apa-apa agar bisa bertemu Absalom. Mungkin gengsinya sebagai raja atau sebagai orang tua yang menghalangi dia untuk memerintahkan orang mencari Absalom dan menyuruhnya pulang. Atau bisa juga ia masih sulit memaafkan Absalom, karena bagaimanapun Absalom adalah pembunuh anaknya. Namun Yoab, orang dekat Daud, cukup memahami hati Daud. Ia mengenal sesungguhnya apa yang terjadi dengan diri Daud sendiri. Ia tahu bagaimana Daud sebenarnya sudah merindukan anaknya Absalom. Maka Yoab bertindak mengatur skenario agar bisa memulangkan Absalom. Dengan bantuan seorang perempuan bijaksana dari Tekoa, Yoab merancang sebuah drama untuk menggiring Daud bertindak sebagaimana seharusnya ayah terhadap anaknya atau seorang terhadap sesamanya. Raja Daud tidak mengetahui skenario Yoab tentang memberikan saran-saran kepada perempuan Tekoa itu. Namun lama-kelamaan Daud pun menyadari bahwa dalang dari drama dengan pelaku tunggal itu adalah Yoab. Dan rencana Yoab pun berhasil. Daud bersedia menerima Absalom kembali ke kerajaannya, walaupun belum ingin bertemu secara langsung muka dengan anaknya. Saudara sekalian, menerima kembali orang yang menyakiti hati kita memang bukanlah perkara yang mudah. Seringkali begitu susah untuk melepaskan pengampunan, apalagi jika tindakan itu sangat menyakitkan. Saudara sekalian, namun ingatlah bahwa kita pun pernah menyakiti hati Tuhan dengan dosa-dosa kita. Hanya orang-orang yang telah mengalami pengampunan yang tulus dari Tuhanlah yang dapat mempraktekkan pengampunan itu dalam hidupnya. Tetapi ia bersedia mengampuni dan menerima kita kembali melalui darah Kristus anaknya. Maka pengalaman inilah yang membuat kita mampu untuk melakukannya. Manusiawi saudara sekalian, kalau ini tak bisa kita lakukan, dan tak seorang pun yang akan mampu. Hanya jikalau Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup kita, yang memampukan kita untuk melakukan hal itu. Maka mintalah agar Tuhan memenuhi kita dengan kasih-Nya, dan alirkanlah kasih itu kepada orang yang pernah menyakiti kita. Sebagaimana yang dikatakan Petrus dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 8, kasih menutupi banyak sekali dosa. Saudara sekalian, kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mengalirkan kasih Kristus yang telah kita terima kepada orang lain, secara khusus mereka yang telah menyakiti kita, siapapun itu, yang telah membuat kita terluka. Hanya jika Roh Kudus dan kuasa Yesus Kristus yang berlaku atas hidup kita, yang memberikan kesanggupan kita untuk melakukan hal yang sama kepada orang lain. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk firman-Mu pada pagi ini. Kami bersyukur dan berterima kasih bagaimana prinsip firman-Mu ini dapat kami terapkan dalam hidup kami. Memangnya Tuhan, tak selamanya kami akan selalu hidup dengan orang-orang yang selalu menyenangkan kami, atau selalu sejalan dengan kami. Kadang-kadang kami harus konflik dan bentrok dengan orang lain, karena keinginan-keinginan kami berbeda, bahkan tujuan-tujuan hidup kami berbeda. Ya Tuhan, tolonglah kami, supaya kami belajar untuk melepaskan pengampunan. Sanggupkanlah kami untuk mengalirkan kasih yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami, termasuk kepada orang-orang yang menyakiti kami sekalipun, agar pengampunan dan penerimaan kembali menjadi bagian hidup kami, sama seperti yang Kristus sudah lakukan bagi kami. Hamba-Mu ingin mendoakan setiap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Jikalau mereka memiliki masalah dengan orang lain dan hubungannya dengan siapapun, kiranya Tuhan sendiri yang memulihkan, mengampuni segala dosa-dosa dan salah kami. Kami manusia sejati yang punya kelemahan dan tak akan sanggup melakukan semua ini kalau bukan Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kami. Karena itu Tuhan bekerja dalam hidup mereka sekalian. Kiranya Tuhan memimpin kami untuk saling memaafkan, saling mengampuni, saling menerima
apapun adanya, sebagaimana Tuhan selalu menerima kami apapun adanya. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.